Di YouTube vlog saya kali ini, saya akan share pengalaman saya jalan-jalan ke Bali di Agustus 2024 ini. Kebetulan saya agak sibuk, jadi baru ada waktu untuk edit dan juga upload video kali ini. Selamat menonton untuk teman-teman setia channel YouTube saya. Ini sebenarnya adalah pengalaman ke Bali saya untuk kesekian kalinya. Namun cukup terasa spesial karena ini adalah tepat 1 tahun, tahun lalu 2023 juga bersama rekan-rekan pergi ke Bali. Kali ini saya naiknya bukan di Terminal 3, tapi di Terminal 1A Soekarno-Hatta International Airport. Sejauh yang saya ingat, ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki ke Terminal 1. Katanya sih ini terminal yang paling tua umurnya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi memang secara desain juga cukup jauh berbeda dengan Terminal 3 yang paling baru. Saya dari kantor menggunakan Golden Bird untuk menuju ke sini. Kita berempat dan membawa koper lebih cepat dan nyaman. Tadinya kami berpikir untuk menggunakan kereta bandara, namun kalau misalnya bersamaan akan lebih murah dan nyaman langsung menggunakan taksi. Ini adalah Terminal 1A. Dan seperti teman-teman lihat bahwa di sini masih banyak khas ornamen Indonesianya ya. Ini sepertinya ornamen khas dari Bali ketika kita menuju setelah check-in dan drop baggage menuju ke ruang tunggunya naik eskalator. Jika teman-teman perhatikan, sepanjang lorong dari tadi gate check-in dan drop baggage menuju ke gate untuk menunggu waitingnya sampai boarding, itu tuh di kiri kanannya tuh sangat banyak pepohonan dan juga taman ya, area berwarna hijau. Ini sudah tidak ditemukan lagi di Terminal 3. Ini mengingatkan saya akan di kampus saya dulu di ITB, di Bandung juga sangat banyak area hijau, pepohonan, dan taman untuk nongkrong dan bersantai. Akhirnya kita tiba juga masuk ke dalam ruang tunggunya. Nah, untuk ruangan tunggunya sendiri, bagian atapnya tuh mengerucut ke atas seperti bentuk piramida atau limas dan mengingatkan akan rumah adat khas Jawa ya, yaitu rumah joglo. Teman-teman bisa lihat bentuknya ada yang segi 4, ada 4 persegi dan juga lampu yang antiknya itu di atas itu. Tidak ditemukan lagi hal seperti ini yang khas Indonesia di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Jadi ini suatu pengalaman yang baru juga dan menyenangkan buat saya. Kebetulan tahun ini kita dapatnya jatahnya adalah AirAsia, berbeda dengan tahun lalu menggunakan Citylink. Cuman yang membuat saya bersyukur adalah kali ini untuk boarding ketika pergi dari Jakarta ke Bali tidak ada delay. Jadi sungguh menyenangkan dibandingkan tahun lalu menggunakan Citylink karena ada konferensi tingkat tinggi di Jakarta. Jadi menunggu tamu-tamu kehormatan untuk didahulukan dia bisa naik pesawat. Jadi kita sempat delay 3 jam kalau nggak salah kurang lebih. Akhirnya kita akan menuju masuk ke dalam pesawat dan akan terbang menuju Bali. Semoga flightnya nyaman dan tepat waktu. Saya kebetulan dapat tempat duduk yang langsung nempel di jendela pesawat dan ini membuat saya bisa dengan leluasa memfoto sayap pesawat di berbagai kondisi ketika mau take off, kemudian ketika ada di udara, ketika
langit biru, dan juga ketika matahari terbenam, langitnya berwarna kuning keemasan. Sungguh indah ya kalau kita bisa lihat kondisi langit dan juga sayap pesawat di berbagai warna. Akhirnya tiba juga di Bali ya. Flightnya tepat waktu, sekitar 1 jam 30 menit lebih. Dan karena ini di Bali Wita, jadi plus 1 jam dari Jakarta. Nah, karena tiba di Bali udah malam nih, jam 7-an malam, kami belum sempat makan, akhirnya kita pilih untuk makan di Noti Nuris Pork Ribs yang ada di Jimbaran. Kita jalan kaki dari hotel nggak berapa jauh, cuma 1 kilometer, dan makan Noti Nuris Ribs. Ini adalah hotelnya, yaitu Jimbaran Platinum Beach Hotel di dekat Pantai Jimbaran atau Pantai Kedonganan. Hotelnya tergolong baru katanya, yaitu baru dibangun dan juga merupakan hotel bintang 5. Jadi fasilitasnya lumayan oke. Nah, kita cek ya ke dalam ada fasilitas apa aja. Nah, katanya di sini tuh ada 2 fasilitas kolam renang. Ini yang kita lihat pertama adalah kolam renang di lantai 1 yang lantainya sama dengan lobi, nggak terlalu luas, mungkin bisa bermain untuk anak-anak. Dan di atasnya situ jika teman-teman perhatikan ada kotak kaca yang seperti rumah kaca, itu adalah tempat untuk gymnya. Ada beberapa alat treadmill untuk angkat beban, angkat besi, dan sebagainya. Itu nanti kita akan cek lagi ya kolam renang yang kedua dan juga kamar hotelnya seperti apa. Terlihat bangunannya masih baru, masih bagus, dan sangat bersih terawat. Nah, ini ada pemandangan kotak tempat untuk gymnya. Namun tidak langsung connect dari lantai kamar hotel. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat gym atau fitnessnya itu harus turun ke bawah dan menaiki tangga yang di dekat kolam renang tersebut. Saya sempat cek juga, lumayan ada beberapa alat ya, tidak hanya satu-satu per jenisnya, sehingga teman-teman yang hobinya berenang maupun gym bisa mencoba alat di situ. Seperti teman-teman lihat ya, di bagian kiri itu ada kamar tapi tidak ada balkonnya, dan di sebelah kanan itu ada kamar-kamar yang tipe ada balkonnya keluar. Ini kondisi dari lorong kamar hotelnya. Jadi cukup luas, terang, sirkulasi udaranya juga oke. Ini adalah liftnya juga cukup banyak, jadi nggak ngantri ketika kita mau naik turun dari lobi hotel menuju ke kamar. Ini adalah kolam renang yang kedua, yang lokasinya lebih tinggi ya, ada di lantai 5 kalau saya nggak salah ya, dan langsung menghadap ke jalan dan juga ke area pantai dan laut Kedonganan. Yang ini cukup lebih luas ya gitu, ada orang juga lagi berenang di sini. Teman-teman yang senang untuk berenang bisa mencoba di kolam renang yang ini ya, jadi bisa trek lebih lebih panjang untuk bisa berenang. Setelah kita lihat fasilitas hotel ini, kita akan lihat bagaimana kondisi bagian dalam kamar hotelnya. Saya mendapat kesempatan untuk nginepnya di kamar twin bed. Jadi kamarnya ranjangnya ada 2 yang terpisah. Kita cek bagaimana mengenai kondisi dari bagian kamar mandi hotelnya. Nah, ini adalah kamar mandi hotelnya, cukup luas ya. Ada showernya, dibatasi dengan kaca, kemudian ada kloset, ada wastafel, dan juga ada bathtubnya. Disediakan juga handuk dan alat-alat mandi lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak bawa alat mandi dan sebagainya. Udah disediakan shampoo, sabun, sikat gigi, sisir, ada hair dryer, lotion, dan sebagainya. Yang uniknya juga di sini disediakan timbangan berat badan. Jadi teman-teman habis mandi nggak pakai baju langsung bisa timbang berat badan supaya lebih akurat. Ini wastafelnya, disediakan juga hair dryer, sabun cuci tangan, dan kelengkapan-kelengkapan mandi lainnya.
Disediakan di sini cukup banyak juga air minumnya. Biasanya di hotel-hotel lain cuma 2 botol, tapi di sini disediakan 4 botol dan menggunakan botolnya botol kaca, bukan lagi botol plastik. Ini ada area bathtubnya juga masih bersih, baru, dan cukup luas. Jika teman-teman yang ingin berendam setelah seharian jalan-jalan di Bali, bisa berendam di sini. Saatnya kita cek kondisi kamar tidurnya. Kamar tidurnya tadi ada twin bed, kemudian ada fasilitas seperti TV. Kemudian ini TV-nya tuh bisa connect ke YouTube juga ya. Jadi teman-teman ada Netflix, ada YouTube, jadi bisa nonton di sini juga. Cukup luas, penerangannya oke. Di kiri kanannya juga ada meja kecil untuk meletakkan barang-barang. Ada teleponnya dan juga disediakan di sini alat-alat untuk seperti teko, kopi dan sebagainya. Oh ya, di sini kamar mandinya juga ada jendelanya dan tapi ada penutupnya ya. Jadi untuk mengesankan luas dia pakai kaca pembatas dengan kamar tidur. Basic disediakan lagi 2 botol air minum pakai gelas kaca, ada juga cangkir, teh, kopi, ada kulkas nih buat teman-teman yang pingin minumnya dingin, bawa soft drink dan sebagainya bisa ditaruh di kulkas ini. TV-nya juga cukup besar dan bagus. Mari kita cek pemandangan dari kamar hotelnya. Nah, ini saya buka tirainya dan saya lihat bahwa ini pemandangan kamar hotelnya menuju ke area dalam hotel. Jadi melihat ke kolam renang dan melihat ke seberang adalah kamar-kamar hotel dengan tipe yang lebih besar yang memiliki balkon ya dari kamarnya. Ini kita bisa lihat kolam renang dari yang ada di lantai 1. Sayangnya kamar yang kami dapat ini tidak ada balkonnya ya, tapi cukup oke dan cukup luas juga. Jadi sebenarnya tidak masalah juga. Di hotel ini juga ada rooftopnya, jadi kita ada kegiatan di rooftop di atas, jadi bisa melihat pemandangan di sekeliling hotel dari lantai tertinggi. Kita bisa lihat patung GWK, Garuda Wisnu Kencana dari jauh, lalu pantai, kedonganan, laut juga kita langsung bisa lihat seperti ini. Ini adalah kondisi yang saya foto ketika matahari akan terbenam sekitar pukul 5 sore atau setengah 6 sore. Langit cenderung berwarna pink ya, pink dan keemasan sungguh indah. Di sini bisa langsung kelihatan pantai dan laut. Pantai Kedonganan sendiri adalah pantai katanya tempat para nelayan. Jadi katanya nelayan dulunya melaut di sini menangkap ikan, makanya ada simbol patung tugu nelayan. Yuk kita cek. Jadi tinggal nyebrang aja dari hotel Platinum Jimbaran Beach Hotel untuk menuju ke pantai. Nah, ini ada gapura masuk, pintu masuk menuju ke Pantai Kedonganan di pagi hari. Kurang lebih ini saya jalan-jalan ke sini sekitar jam 8 pagi hari untuk melihat kondisi pantainya seperti apa. Berbeda dengan Pantai Kute ya yang lebih banyak turis dan juga lebih ramai. Kalau di sini sih nggak terlalu ramai, jadi masih sepi dan di sini didominasi dengan restoran-restoran lah, restoran seafood, restoran yang ada di pinggir pantai untuk menikmati pemandangan maupun makanan. Pasirnya cukup bersih, warnanya cukup terang, pasir agak coklat muda atau agak krem gitu, tapi tidak tua seperti pasir berwarna abu-abu seperti di Pantai Kute. Itu cuman saya lihat jarang ya ada orang yang berselancar di sini atau yang main pasir di sini. Sangat sepi.
Cocok lah buat orang yang mau hanya menikmati pemandangan, menikmati air laut, sepoi-sepoi, udara, dan ombak dari laut. Selanjutnya kita cek lagi pantai-pantai lainnya di Bali. Setelah kita cek pantai yang terdekat dari hotel yaitu Pantai Kedonganan, kita menuju ke Pantai Melasti. Pantai Melasti ini jaraknya lumayan, ada sekitar mungkin 1 jam ya perjalanan dari hotel. Kami menyewa mobil untuk menuju ke Pantai Melasti ini yang ada di selatan Bali. Katanya nanti di titik ini ada juga titik yang paling jauh, paling selatan dari Bali, Pulau Bali. Ini ada perjalanan menuju gate masuk dari Pantai Melasti Ungasan. Katanya, berdasarkan info dari teman-teman saya, pantai ini cukup romantis. Jadi simbolnya itu adalah dua angsa yang saling bertemu membentuk hati. Biasa digunakan untuk pre-wedding, untuk juga foto-foto pernikahan dan upacara pernikahan di sini. Yuk kita cek seperti apa sih kondisi Pantai Melasti di Ungasan, Bali ini. Ketika kami datang di situ, kurang lebih pukul 9 pagi, cuaca mataharinya belum sangat panas, namun cukup terik. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pakai topi, memakai sunscreen, atau membawa payung dan sebagainya buat teman-teman sehingga tidak terlalu kepanasan. Ini adalah kondisi pantainya ya, kita lihat bahwa warna airnya tuh sangat indah, jernih, warna biru tua, biru muda, putih, hijau, dan juga ada deburan ombak, dan pantai ini adalah pasir putih, jadi sangat bersih ya, cantik kalau dipakai untuk berfoto-foto.
Teman-teman juga yang takut kepanasan bisa juga duduk-duduk di kursi santai, kursi pantai yang dinaungi dengan payung-payung kain seperti ini. Jadi banyak sekali tempat untuk teman-teman bisa duduk nyaman, menikmati cuaca pantai, angin laut, dan juga melihat deburan ombak tanpa kepanasan. Nah, uniknya juga di situ ada pura dan ada monyet ya yang lagi mau mengambil sesajen yang baru diletakkan. Jadi monyet ini sangat aktif ya dan nggak takut juga melihat ada manusia di sekitarnya. Selain monyet asli yang kita lihat, ada juga monyet yang sedang berselancar ya. Ini cuma berupa patung saja di dekat pintu masuk di Pantai Melasti. Yang uniknya lagi di sini seperti ada bentuk perahu kayu yang besar lagi bertengger di tepi pantai. Katanya sih ini bisa dijadikan spot foto-foto atau merupakan bagian dari salah satu beach club atau cafe di situ. Sungguh indah ya. Pemandangan seperti ini, ada perahu kayu yang besar di pinggir pantai. Di belakangnya adalah langit berawan dan juga laut hijau. Nah, ini saya ambil angle yang lebih bagus lagi. Terlihat awan dan juga dedaunan menutupi beserta pantai dan juga lautnya. Sebelum pulang, kami juga melihat adanya Kori Agung. Ini saya search, namanya Kori Agung, berisi boma sebagai makna bentuk pembersihan diri ya. Bagi orang-orang yang mau masuk ke situ, masuk ke Kori, itu bentuk melewati itu adalah melewati pembersihan diri. Ini ada satu angle lain dari Pantai Melasti. Tampak juga ada tanaman hijau dan juga laut yang biru. Akhirnya, tidak lupa kita menyempatkan ke tebing kembar di Pantai Melasti yang katanya instagramable banget. Nah, saya ambil beberapa foto ketika saya mengunjungi tebing kembar ini. Benar-benar tebing ya, di kiri dan kanannya, dan di tengahnya itu ada jalan beraspal yang bisa kita gunakan sebagai spot foto. Jadi kiri kanan karena ada dua, jadi sebutnya tebing kembar. Sekianlah perjalanan singkat saya bersama rekan-rekan di kantor ke Pulau Bali, Pulau Dewata. Ya, kurang lebih hanya 2 malam di Bali, cuman sangat menyenangkan dan bisa refresh sejenak dari kesibukan kota Jakarta. Bye-bye Bali, liburan singkat 2 malam telah berakhir, saatnya get back to reality dan kembali bekerja. Kami pulang kembali dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju ke Jakarta. Sayangnya ada delay lah kurang lebih 1 jam, tapi no problem. Akhirnya kita bisa sampai kembali ke Jakarta dengan selamat. Semoga YouTube channel ini membantu buat Anda memberikan inspirasi ya buat tempat jalan-jalan ke Bali. Bye-bye.